Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sudah mendekati sepertiga di bulan ini. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu tercurah untuk kita semuanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat semuanya, di beberapa waktu yang lalu di masjid kami ini didatangi oleh aparat dari kepolisian yang mensosialisasikan keamanan, ketertiban di masyarakat. Dan salah satu himbauannya adalah jangan keluar malam. Kenapa? Karena salah satu yang beliau sampaikan adalah ini mulai kembali marak yang namanya kelitih. Seperti kita tahu, kelitih adalah segerombolan atau sekumpulan anak-anak muda yang membawa senjata tajam yang tanpa alasan yang jelas mereka langsung saja menyerang korban. Dan ini menurut beliau mulai marak. Nah, apa sih sebenarnya kemudian apakah berbahaya kelitih itu? Ya tentu kalau kita lihat berita-berita selama ini ya sangat berbahaya. Mereka malam-malam jalan yang sepi, tahu-tahu kita jalan, kita naik motor, tahu-tahu diserang. Itu sangat berbahaya. Yang dibawa senjata tajam. Dan mereka tidak peduli pada keselamatan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, sahabatku semuanya, ya kalau kelitih itu malam-malam bawa kolak, bawa es buah atau bawa nasi dibagi-bagikan, itu tentu lebih bermanfaat dan gak ada yang takut. Yang ini dibawa adalah senjata tajam. Ada celurit atau bahkan ada gear yang kemudian dikasih rantai atau diserang, ada orang nongkrong diserang, ada orang papasan di jalan diserang, atau ada mobil dan tidak memandang bulu siapa korbannya. Nah, tentu ini adalah salah satu hal yang perlu kita jadikan perhatian bersama. Jadi satu hal yang kita perhatikan bahwa penggunaan senjata tajam yang tidak pada tempatnya. Jadi senjata tajam ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi manusia. Seperti kita ketahui setiap daerah punya senjata tradisional masing-masing. Di Arab di Aceh ada rencong, kemudian di Sunda ada kujang. Jadi senjata tajam itu ada dua, yang penusuk sama pemotong. Nah, ini yang dibawa oleh mereka. Dan berita belakangan ini juga ada ditangkap pemuda yang dia COD senjata tajam celurit 1,5 meter. Nah, kalaupun itu senjata tajam ini berguna sebenarnya bagi petani, itu bisa untuk menyiangi rumput, bagi pedagang itu pedagang pemotongan hewan atau pemotongan hewan, ini bisa untuk memotong daging dan sebagainya. Tapi kalau kemudian senjata tajam ini berada di tangan yang salah, tentu ini juga akan membuat hal-hal negatif dan merugikan orang lain, bahkan bisa mengancam nyawa orang lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita menggunakan senjata tajam itu. Apakah di Indonesia itu diperbolehkan? Tidak. Di Indonesia itu dilarang kita membawa senjata tajam. Ada pasal-pasalnya. Orang akan dijerat pasal jika kemudian dia membawa senjata tajam di muka umum. Pun itu untuk alasan membela diri. Di Indonesia belum ada undang-undang seperti itu. Kalau di luar sudah ada, di luar negeri. Nah, untuk itu yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada para pemuda, para generasi muda dan masyarakat pada umumnya, gunakanlah senjata tajam itu sesuai dengan fungsinya. Ya tentu untuk memiliki senjata itu
hak masing-masing pribadi, akan tetapi penggunaannya kita juga harus secara bijak. Untuk bekerja, untuk sesuatu yang bermanfaat, contohnya gunting, itu juga senjata tajam. Tapi kalau dibawa kemana-mana juga tidak akan kena pasal juga, itu bermanfaat. Tapi kalau bawa celurit, bawa pisau, apalagi di jalan. Nah, terus yang kedua, yang perlu kita perhatikan dari masalah kelitih ini adalah bagaimana kita membina generasi muda itu. Mereka ingin apa sih sebenarnya, apa yang mereka cari? Dari beberapa pengakuan mereka minta atau yang mereka inginkan adalah sebuah pengakuan. Entah itu ada geng yang kemudian dia mensyaratkan anggotanya yang mau masuk itu harus punya mental dengan cara menyerang orang, itu ada juga seperti itu. Kan tapi mari kita perhatikan generasi muda kita, terutama anak-anak kita. Jadi kita bina mereka dengan kasih sayang, bukan dengan penghakiman. Dan untuk para generasi muda, ingatlah bahwa masa depan kita masih panjang. Jadi jangan hanya memperturutkan hawa nafsu saja, jangan hanya kita merasa gagah-gagahan, kita bawa senjata tajam, kita berani bergerombolan, kemudian menyerang orang lain. Kalau itu suatu saat yang engkau serang, itu yang diserang adalah keluargamu, apa yang ada dalam perasaanmu? Belum lagi nanti kalau pertanggungjawaban kita di akhirat tentang buat apa masa mudamu engkau gunakan. Sahabat semuanya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama berdoa, berharap di mana doa-doa di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mari kita berdoa agar generasi muda kita dibuka hatinya, dilembutkan hatinya agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dan juga mari kita bersama-sama melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan tetap berhati-hatilah dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.